warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya. Nah baik, ibu mau tanya, coba siapa yang hari ini tidak masuk atau ada temannya yang tidak masuk? Hadir semua Bu, masuk semua. Oke, hadir semua ya anak-anak. Iya Bu. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, sebelumnya ibu mau tanya dulu, ada yang tahu tidak lingkungan itu terbagi menjadi berapa bagian? Ayo, yang tahu boleh tunjuk tangannya? Nggak tahu Bu. Nah anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian lingkungan, jenis-jenisnya, dan juga manfaatnya. Nah di sini ibu mau tanya, ada yang suka menonton tidak? Coba. Suka Bu, suka. Nah, jadi di sini Ibu ada sebuah video tentang lingkungan, jenis-jenisnya, dan juga manfaatnya. Silakan kalian cermati dan kalian pahami. Satu lagi, jangan ribut ya. Baik, Bu. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan dan manfaatnya. Apa sih pengertian dari lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Secara umum, lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang lingkungan alam. Apa sih lingkungan alam? Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang diciptakan oleh Tuhan tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, salah satu contoh lingkungan alam adalah laut dan pantai. Laut adalah hamparan air yang sangat luas, sedangkan pantai adalah pinggiran dari laut yang mendekati daratan. Selanjutnya ada manfaat laut dan pantai. Yang pertama, sebagai tempat pariwisata. Saat liburan tiba, orang-orang banyak mengunjungi tempat ini dikarenakan tempatnya yang sangat indah. Yang kedua, sebagai sarana olahraga. Sarana ini biasanya digunakan bagi orang-orang yang hobi berselancar. Yang ketiga, untuk kegiatan ekonomi. Para nelayan mendapatkan uang dengan menjual hewan-hewan di laut seperti ikan, cumi, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai sarana transportasi. Di laut banyak kapal-kapal yang membawa penumpang untuk menyeberangi lautan ke tempat yang akan dituju. Contoh yang kedua adalah sungai. Sungai adalah tempat mengalirnya air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sungai juga memiliki beberapa manfaat loh, seperti tempat untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, dan lainnya. Dan juga sungai berfungsi untuk sumber irigasi untuk pertanian. Contoh yang ketiga adalah pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa bukit yang menjulang tinggi ke atas. Nah, pegunungan termasuk ke lingkungan alam karena pegunungan diciptakan langsung oleh Tuhan, bukan manusia. Pegunungan juga memiliki beberapa manfaat seperti tempat bahan galian, sebagai tempat rekreasi, sebagai pemandangan yang sangat indah. Contoh yang keempat adalah padang rumput. Padang rumput adalah hamparan luas yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tidak berkayu. Selanjutnya, padang rumput juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai tempat makan hewan ternak, di mana rumput sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup di bumi. Padang rumput menjadi salah satu cara untuk mencegah pemanasan global. Yang ketiga, salah satu cara mencegah erosi. Akar padang rumput mempunyai kegunaan dan juga daya ikat tanah yang besar sehingga masalah erosi bisa dihindari. Jadi lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan diciptakan oleh Tuhan tanpa adanya campur tangan dengan manusia dalam pembuatannya. Contohnya laut, pantai, sungai, pegunungan, dan juga padang rumput. Nah, jadi berdasarkan video yang kita saksikan tadi, lingkungan itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu lingkungan alam, yang kedua
lingkungan buatan. Nah, salah satu jenis lingkungan alam itu ialah seperti sungai, laut, pantai, dan juga masih banyak lainnya. Oke anak-anak, setelah penjelasan dari materi yang pertama tadi tentang lingkungan, jenis-jenisnya, dan juga manfaatnya, di sini kita lanjut ke materi selanjutnya tentang menentukan pokok pikiran dalam teks tulis, lisan, dan juga audiovisual. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu tidak pokok pikiran itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nah, pokok pikiran itu adalah ide utama yang ada pada pembicaraan. Nah, anak-anak biasanya juga pokok pikiran itu lebih dikenal dengan gagasan utama. Nah, setiap paragraf atau setiap pembicaraan itu pasti memiliki satu pokok pikiran atau juga bisa lebih dari satu pokok pikiran. Nah, sekarang Ibu kasih contoh salah satu pokok pikiran dari video yang sudah Ibu tayang tadi tentang manfaat laut dan pantai. Nah, jadi pokok pikirnya itu adalah pantai itu merupakan salah satu tempat wisata yang paling banyak diminati orang. Baik, apakah sudah paham semua tentang menentukan pokok pikiran yang sudah Ibu jelaskan tadi? Atau boleh yang belum paham boleh tanyakan ke Ibu ya. Boleh tunjuk tangan yang belum paham. Iya Bu, paham. Oke baik, kalau sudah paham semua, selanjutnya Ibu akan kasih tugas buat kalian menganalisis pokok pikiran yang ada pada video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Nah, nanti akan Ibu tayang kembali. Silakan kalian cermati, kalian pahami, dan juga kalian cari pokok pikiran yang ada pada video tersebut. Dan nanti tugasnya akan dikumpul. Baik Bu. Nah, berdasarkan video yang kita lihat tadi, lingkungan itu terbagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama yaitu lingkungan alam, dan yang kedua itu lingkungan buatan. Nah, lingkungan alam itu banyak sekali contohnya. Salah satunya yaitu laut dan pantai. Manfaat laut dan pantai itu sendiri ialah sebagai tempat pariwisata, sebagai sarana olahraga, dan juga masih banyak lainnya. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang lingkungan alam. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian cari tentang lingkungan buatan. Apa itu pengertian dari lingkungan buatan, jenis-jenisnya, dan juga manfaatnya. Nah, dan juga kalian analisis pokok pikiran yang ada pada teks yang kalian buat itu ya. Baik, Bu. Oke, anak-anak, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Semangat terus belajarnya. Siap? Iya Bu. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.